Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kerajaan Allah ada di antara kita, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang sedang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi? Mereka menanyakan kapan kerajaan Allah itu datang. Sebelum menjawab, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Orang-orang Farisi meyakini bahwa kerajaan itu akan memulihkan tahta Daud, mengusir berbagai bangsa yang telah menguasai Israel selama berabad-abad, dan mengangkat Israel ke posisi berkuasa di dunia sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Bahkan kehadiran kerajaan Allah itu tidak bisa dilihat secara fisik. Yang tanyakan itu sebenarnya sudah hadir. Monsignor Ratzinger, yang dikenal dengan Paus Benedictus ke-16, menyatakan ada 3 hal dengan maksud kerajaan Allah. Dalam bukunya Jesus of Nazareth, Paus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu pertama Yesus sendiri. Karena seperti diajarkan oleh Origenes, Yesus adalah kerajaan Allah yang menjelma menjadi manusia. Kedua, kerajaan Allah ada di dalam hati manusia yang memohon kedatangannya. Ketiga, gereja merupakan perwujudan kerajaan Allah dalam sejarah manusia. Saudara-saudari terkasih, kalau orang Farisi mempertanyakan kapan kerajaan Allah itu hadir, artinya mereka ingin Yesus mengatakan kekuasaan yang besar dan hebat seperti masa Raja Daud, di mana Israel tidak dijajah oleh orang asing. Ya, seperti saat itu Israel dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Maka tepatlah kata Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh mereka bukanlah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kerajaan Allah hadir tanpa tanda-tanda lahiriah seperti yang mereka bayangkan, atau kehadirannya ada di suatu tempat. Kerajaan Allah itu sudah hadir, yaitu tepat di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Ketika orang-orang Farisi itu bertanya, kapan kerajaan Allah itu hadir? Mereka tidak melihat kerajaan Allah itu hadir dalam diri Yesus. Yesus yang berkuasa dalam firman-Nya. Firman itu telah menjadi manusia. Dengan firman-Nya, Yesus menyembuhkan orang sakit. Dengan firman-Nya, Ia mengadakan mujizat. Yesus menjadikan orang-orang mengalami sukacita
oleh kehadirannya di antara mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam pemahaman Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya untuk kedua kalinya, yaitu pada akhir zaman. Kerajaan Allah itu juga ada di dalam hati manusia. Kehadirannya ditandai oleh kasih, sukacita, dan damai. Setiap orang yang beriman kepada Yesus akan berusaha menghadirkan kasih Allah, karena Allah itu adalah kasih. Ubi caritas Deus est. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Dapat kita katakan dan kita sadari bahwa kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi oleh Allah, di mana semua orang tidak terpisah oleh jurang antara si kaya dan si miskin. Semua orang dikasihi Allah yang menurunkan hujan dan mendatangkan panas untuk semuanya tanpa ada pembedaan atau pengecualian. Bagi Tuhan, semua orang sama-sama dikasihinya. Kita juga harus berbuat yang sama pada setiap orang yang hidup bersama kita. Fratelli tutti, kita semua adalah saudara, kata Paus Fransiskus. Kerajaan Allah dalam pandangan Sri Paus terungkap dalam misi kunjungannya baru-baru ini ke negara kita, yaitu iman, persaudaraan, dan bela rasa. Dengan iman, Paus menyapa umat Allah agar hidup bersaudara dengan semua orang dan memiliki kepekaan untuk menghadirkan kasih Allah dengan sikap dan tindakan berbela rasa, berbagi dengan semua orang, bersentuhan dengan mereka yang membutuhkan perhatian kita. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah sudah hadir di antara kita yang mengimani Yesus. Yesus hadir dalam hati kita, dalam persekutuan gereja kudus, dan menjadikan setiap orang saudara satu bagi yang lain. Kehadiran Yesus harus diwujud nyatakan kembali melalui sikap-sikap berbela rasa dengan mereka yang miskin, tersingkir, tak berdaya, dan berkebutuhan khusus, yaitu para difabel. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan kerajaan Allah itu hadir, melainkan sudahkah kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita setiap hari? Bukankah kita sudah dianugerahi iman, olehnya menjadi anggota gereja dan satu saudara di dalam Kristus? Maka kini saatnya bagi kita untuk menampakkan kembali wajah Yesus yang hadir dan menyapa semua orang dengan sentuhan kasih nyata yang dapat dirasakan oleh semua orang, khususnya mereka yang miskin. Kerajaan Allah itu hadir dalam diri Yesus yang mengasihi semua orang dan menjadikan mereka saudaranya karena menaati firman-Nya dan melaksanakannya juga. Tugas kita adalah menghadirkan kembali Yesus
yang datang untuk menyelamatkan semua orang dengan kasih-Nya sendiri. Apakah aku sudah menghadirkan kerajaan Allah melalui tindakan kasih untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam doa Bapa kami mohon, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bantulah kami menghadirkannya dengan tindakan kasih yang diajarkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.